Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan IPA kelas 4 bab 5 ya, tentang energi minggu yang lalu yang sudah saya kasih tugasnya ya. Paket 1 dan paket 2. Hanya bagian A saja yang PG ya. Sebelumnya silakan dibuka dulu buku paketnya halaman 85. Ini nanti Ustaz akan bahas per soal ya semuanya, dan Ustaz harap kamu sediakan alat tulis, dan ketika ada yang kurang tepat jawabannya atau salah langsung dibetulkan ya, karena itu persiapan kamu nanti untuk PTS minggu depan ya. Minggu depan persiapan PTS, dan soal-soalnya Ustaz ambil dari latihan ini. Nah, semuanya sudah siap? Oke, kita masuk ke paket 1 ya, halaman 85 bagian A. Nomor 1, sumber energi adalah, nah jawabannya B ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nomor 2, manfaat matahari bagi tumbuhan adalah, apa jawabannya? C ya, menghasilkan energi cahaya untuk membantu fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan. Itu ya. Sudah dijelaskan juga di beberapa waktu yang lalu tentang fotosintesis. Jadi memang ketika proses fotosintesis itu matahari mempunyai peran penting. Ya, harus ada sinar matahari. Nah, termasuk manfaat bagi tumbuhan ya. Kalau manfaat bagi manusia itu banyak. Kan untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk bersih-bersih, untuk mandi ya, dan lain sebagainya. Nomor 3, berikut yang termasuk bahan bakar fosil adalah C, bensin, aftur, dan minyak bumi. Apa itu aftur? Aftur itu semacam minyak tanah ya, untuk bahan bakar pesawat terbang. Ini aftur ya, bahan bakarnya. Selanjutnya, energi yang dihasilkan oleh sumber energi A dan B secara berturut-turut adalah, bisa kita lihat di gambar ya di halaman 85. Di situ ada gambar A cahaya matahari dan B-nya itu ada air ya, macam air terjun gitu. Nah, itu energi apa yang dihasilkan? Nah, kita lihat di sini jawabannya adalah C, panas dan gerak. Ya, kalau matahari kan menghasilkan energi panas ya. Panas dan cahaya untuk matahari sebenarnya 2. Nah, untuk yang sampingnya itu digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi si aliran airnya itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, menggerakkan kincir air juga. Nah, seperti itu. Jadi dapat menghasilkan energi gerak dari aliran air itu. Nomor 5, sumber energi yang terbarukan ditunjukkan oleh nomor. Di situ ada biomasa, batu bara, angin, minyak bumi, alam, dan cahaya matahari. Untuk jawabannya adalah B ya, biomasa, kemudian angin, dan cahaya matahari. Ingat, energi terbarukan itu apabila digunakan secara terus-menerus dia tidak akan habis. Nah, itu. Yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbarukan itu apabila digunakan secara terus-menerus dia akan habis ya persediaannya. Selanjutnya masih di bagian A, nomor 6. Sumber energi yang digunakan untuk menyalakan lampu dan kulkas adalah tentu B ya, listrik. 7. Pada alat tersebut terjadi perubahan bentuk energi, yaitu kita lihat gambarnya. Itu gambar apa? Itu gambar panel surya ya.
Untuk panel surya biasanya digunakan di lampu-lampu jalan tuh. Ya kan, lampu jalan. Makanya ketika mati lampu pun lampu jalan masih bisa nyala, masih bisa hidup karena dia menggunakan panel surya. Jadi ketika siang hari dia menyerap sinar matahari. Nah, kita lihat dulu di sini perubahan bentuknya, yaitu energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, jadi memang si panel surya ini dia menyerap energi cahaya matahari. Makanya ketika siang hari dia mengisi daya tuh, Setelah siang hari mengisi daya, sudah masuk waktu malam. Nah, dia memiliki sensor ya, ketika sudah masuk malam hari, ketika sudah gelap, dia akan nyala sendiri lampu jalannya itu. Nah, jadi energi yang dihasilkan dari cahaya itu menjadi energi listrik yang membuat lampu menyala. Selanjutnya nomor 8, manfaat penggunaan energi nuklir adalah C. Tidak menyebabkan pencemaran udara. Nah, dari sekian 4 pilihan itu, manfaat dari penggunaan energi tidak ada polusi udara ya untuk nuklir. Namun masih ada kerugian daripada nuklir, yaitu radiasinya ya. Selanjutnya ada perubahan bentuk energi yang sama terjadi pada alat nomor. Kita lihat nomor 9. Setrika dari listrik menjadi panas. Lampu dari listrik menjadi cahaya dan juga panas. Blender dari listrik menjadi gerak. Bor listrik dari listrik menjadi gerak. Mixer dari listrik menjadi gerak juga. Berarti yang mana saja? 3, 4, dan 6. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya. Nomor 10. Contoh aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan energi alternatif adalah D. Memanfaatkan kotoran sapi untuk membuat biogas. Ya, ada di sini di biomasa itu ya, yang Ustaz pernah bahas di kesempatan sebelumnya. Nah, ini bagian A ya. Apabila ada yang salah, langsung dibetulkan, jangan tunda-tunda. Siapkan alat tulisnya, buku paketnya langsung dibetulkan ya, untuk persiapan PTS minggu depan. Nah, itu tadi paket 1 ya, bagian A. Nah, sekarang kita akan beralih ke paket 2 ya. Paket 2 juga masih bagian A, halaman 88 ya. Dibuka dulu, pastikan alat tulisnya ya. Jadi harus ketika ada yang salah harus dikoreksi langsung. Oke, kita lihat benda berikut yang bukan merupakan sumber energi panas adalah, nah itu ada setrika panas. Yang B, kompor, tentu panas ya. C, ada korek api, panas juga. Api yaitu dua-duanya sama kompor. Tentu jawabannya adalah D, gitar. Nomor 2, contoh sumber energi primer adalah, tentu jawabannya adalah sinar matahari ya. Untuk yang 3 itu listrik, bensin, dan aftur, itu sekunder. Nomor 3, pernyataan berikut yang benar mengenai energi alternatif adalah B. Selalu tersedia dan berjumlah sangat banyak di alam. Karena sumbernya untuk energi alternatif itu ada yang dari biomasa, ada yang dari angin, air, dan juga sinar matahari. Hanya dia tersedia dan banyak di alam ya. 4, contoh penggunaan energi panas bumi adalah B. Mengolah uap panas dari dalam bumi untuk memutar turbin. Memang kuncinya adalah turbin ya, ketika pembangkit listrik tenaga angin, uap, kemudian air, itu menggunakan turbin untuk memutarnya. Nah, jadi ketika ada turbin, ada air, dia diputar oleh air. Kemudian kincir angin, turbinnya diputar oleh kincir anginnya, itulah angin. Kemudian uap panas juga, si uapnya itu akan memutar turbin. Nah, dari turbin itu akan mengalirkan ke generator. Nah, generator fungsinya di sini untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Itu generator ya, dia mempunyai peran yang sangat penting. Nomor 5, gambar tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi. Gambar apa itu? Gambar kincir angin. Nah, berarti energi apa? Tentu energi angin. Ya. Selanjutnya nomor 6, perhatikan benda-benda berikut. Ada kotoran sapi, limbah padi, plastik, kaleng bekas, pasir, ampas kedelai. Nah, benda yang dapat dijadikan sumber energi biomasa tunjukkan oleh nomor, tentu ya, nomor 1, 2, dan 6. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, perubahan energi yang terjadi pada lampu meja adalah B. Energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Ada 2, cahaya dan panas. Karena ketika kita pegang tuh lampu atau kita coba raba di sekitarnya, itu panas tuh. Si bola lampunya itu panas ya. Nomor 8, salah satu sumber energi listrik adalah apa aja situ? Ada lampu, baterai, saklar, stop kontak. Tentu jawabannya adalah baterai. Dari mana Ustadz baterainya? Listriknya dari bahan kimia di dalamnya. Jadi bahan kimia menghasilkan energi listrik. 9. Contoh benda yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah, situ ada oven. Oven dari listrik ke panas. Televisi dari listrik ke bunyi atau suara dan cahaya. Lampu pijar sama dengan nomor 7 ya. Listrik menjadi cahaya dan panas. Jadi jawabannya adalah D, kipas angin. Terakhir, kelemahan dari pembangkit listrik pada gambar adalah, itu gambar apa? Itu gambar pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi jawabannya adalah radiasi nuklir dapat merusak lingkungan. Nah, kalau tadi manfaatnya itu dia tidak menyebabkan polusi udara, ya, tidak mencemari udara. Nah, tapi dia memiliki kelemahan juga atau kerugian, yaitu radiasi nuklirnya radioaktif yang akan mengaruhi juga ke manusia ya, ke lingkungan sekitarnya. Nah, itu dia pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Dan Ustaz ingatkan sekali lagi, ketika ada jawaban yang salah harus dibetulkan. Ya, harus dibetulkan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Atau ntar aja, itu nggak boleh. Nanti kamu lupa, nanti kamu anggap jawaban yang kamu tulis itu betul. Ketika kamu belajar PTS nanti, nah kamu sih salah. Ya, kamu belajar tapi jawabannya salah, itu kan merugikan. Seperti itu ya. Jadi untuk PTS minggu depan itu kisi-kisinya soal ini. Ya, kisi-kisinya adalah soal ini. Jadi harus dibetulkan ketika yang salah. Syukur-syukur ada yang mungkin betul semua. Ya alhamdulillah. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan persiapkan diri kamu untuk PTS yang minggu depan semua pelajaran. Semoga sukses dan mendapatkan nilai yang maksimal. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillah, amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.